semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari-hari ini ibadah kita sudah bisa berjalan dengan normal, ya, sudah dibuka oleh pemerintah pembebasan pelonggaran PSBB di negara kita ini, ya. Puji Tuhan, walaupun demikian kita tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita dapat menjaga diri masing-masing dimanapun kita berada, baik bekerja, ibadah seperti ini dan kegiatan kita yang lainnya. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan berkaitan dengan hari pencurahan Roh Kudus dalam hal memperingati beberapa ratus tahun yang lalu bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan di kamar loteng Yerusalem yang kita kenal dengan hari Pentakosta, yang mempengaruhi seluruh umat manusia pada waktu itu, ya. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Namun hari ini dalam hal memperingati hari Pentakosta, kita akan melihat firman Allah yang kita dengarkan pada malam hari ini sesuai dengan semangat kita sebagai orang Pentakosta, gereja kita, dan kita juga mengikuti, ya, situasi zaman hari ini yang disebut dengan zaman new normal dalam masa pandemi. Jadi seperti yang pernah saya katakan, kita mungkin akan hidup selamanya bergandengan dengan corona. Tetapi biarkanlah Tuhan menjaga kita semua dimanapun kita berada. Nah, kita dengarkan firman Allah pada malam hari ini. Kita buka dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita baca secara bersama-sama ayat pertama sampai dengan ayat yang 11. Ayat pertama sampai dengan 11. Ya, kita teruskan sampai 12, ya. Ayat pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ketika orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang ini menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem supaya Roh Kudus dicurahkan, ya, pada hari Pentakosta. Disebut itu hari Pentakosta itu merupakan
hari yang ke-50, yaitu setelah Yesus bangkit, kemudian selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali. Ya, setelah itu dia naik. Setelah dia naik ke sorga selama 10 hari, para murid menanti-nantikan janji Tuhan bahwa mereka akan menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, nah, tepat pada hari ke-50 pada waktu itu berkumpullah mereka di Yerusalem. Dan kemudian tiba-tiba ketika mereka berdoa, ya, terjadi goncangan besar, suara yang gemuruh. Nah, kemudian mereka tampak seperti lidah-lidah api memenuhi mereka semua yang ada di loteng itu. Ya, nah, setelah itu mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa seperti yang diberikan Roh Kudus. Nah, pada waktu hari Pentakosta, semua orang-orang Israel, orang Yahudi, dimanapun mereka berada, kembali ke Yerusalem. Mereka pulang ke Yerusalem. Ya, ada yang di Roma, ada yang di semua disebut di situ. Bahkan dari Arab, dari Frigia, dari Kreta. Nah, orang-orang yang menyebar ke seluruh dunia pada waktu itu, ya, ketika mereka berkumpul, tentu orang yang pergi ke Roma, dia mengerti bahasa Roma. Ya, orang yang ke Arab, dia mengerti bahasa Arab. Orang yang ke Kreta mengerti bahasa Kreta dan lain-lain. Nah, setelah orang Yahudi itu berkumpul, nah, orang-orang yang menerima bahasa-bahasa yang baru itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak kemana-mana. Ya, yang tidak pergi ke Roma, yang tidak pergi ke Kreta. Namun mereka berbahasa-bahasa itu semua. Ya, contohnya seperti saya, ya, pergi ke Jawa. Pergi ke Jawa, kalau di tempat kita Jawa Serang atau Sunda Serang, ya. Begitu saya pulang kampung, melihat keluarga saya berbahasa Serang, ya. Mereka berbahasa Serang padahal mereka tidak pernah ke sini, maka saya heran. Loh, bahasa itu kan bahasa kita di sana di perantauan. Kok mereka tahu? Nah, seperti itulah orang-orang Yahudi yang kumpul. Orang-orang murid-muridnya pada waktu itu penuh dengan Roh Kudus. Mereka itu berbahasa-bahasa, ya, yang baru bagi mereka, sesuai dengan apa yang diberikan Roh Kudus. Nah, semua perantau sangat bingung. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini? Nah, tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, sebenarnya kita hanya singkat saja, ya. Sebenarnya tujuan atau gagasan Allah dalam pencurahan Roh Kudus itu, tujuan utamanya adalah supaya orang-orang percaya diperlengkapi dengan kekuatan Allah untuk kepentingan pemberitaan Injil atau kepentingan melaksanakan amanat agung. Maka dalam Matius 28 dia katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Kemudian dilanjutkan, tunggu di Yerusalem sampai aku mencurahkan Roh Kudus kepada kamu. Ya. Jadi pertama, Roh Kudus itu dicurahkan kepentingan pemberitaan amanat agung, bukan yang lain. Ya. Kepada siapa? Orang-orang yang sudah menerima pengajaran dari Kristus tentang kerajaan Allah. Orang-orang yang sudah dipercayakan Kristus menjadi rasulnya, memberitakan firman Allah. Ya. Nah, tetapi di dalam kepentingan ini kita akan mengerti seperti apa peran Roh Kudus itu dalam diri kita, dalam diri semua orang. Nah, Roh Kudus pertama sekali mengerjakan yang namanya pembaharuan. Ya, pembaharuan kepada diri seseorang. Dari hidup lama menjadi hidup baru. Ya, Roh Kudus itu menjadikan orang lahir baru. Apa yang lahir dari daging adalah daging.
apa yang lahir dari roh adalah roh. Manusia setelah berdosa, mereka hidup dalam daging dan tidak memiliki roh Allah yang hidup. Nah, ketika Roh Kudus datang kepada mereka, mereka mengalami kelahiran baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul. Bukan Kisah Para Rasul ya. Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga. Mari kita baca ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, jadi setiap orang menerima Roh Kudus, maka terjadi pembaharuan. Pembaharuan budi, pembaharuan akhlak, pembaharuan moral. Tentu semua pembaharuan itu akan berdampak kepada damai sejahtera, sukacita yang dialami oleh seseorang itu. Jadi jika Roh Kudus datang kepada kita, maka terjadi pembaharuan. Petrus sebelumnya menolak atau menyangkal Yesus. Begitu dikatakan, bukankah ini juga termasuk temannya yang mau disalibkan itu? Seperti itulah kira-kira bahasanya. Apa dia katakan? Oh bukan, aku tidak mengenal dia. Kemudian dia pergi, ketemu dengan orang lain. Oh iya, ini juga termasuk salah satu dari mereka. Oh tidak, apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Dia pergi. Kemudian terakhir, dia kembali berjumpa dengan orang. Nah, ini dia. Ini juga temannya yang orang itu. Oh, apa kamu katakan ini? Saya tidak mengerti. Dia pergi. Dia menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi lihat efek daripada pemenuhan Roh Kudus itu kepada Petrus. Ya. Maka dialah yang pertama berkhotbah setelah kepenuhan itu. Dan jumlahnya berapa orang? Berapa orang jumlahnya? Sangat banyak. Coba kalau kita melihat sekarang ini, sekali khotbah seorang pendeta, ratusan orang bertobat. Luar biasa bukan? Nah, itulah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi kesimpulannya, setiap orang menerima Roh Kudus harus mengalami pembaharuan. Hidup lama segera ditinggal dan dia akan mengalami hidup yang baru. Ada teman saya bercerita ketika seorang pencuri, kebetulan gereja ini di sampingnya pastori, pendeta ini berkhotbah di gereja pada malam tahun baru. Ya, ketika dia mau mencuri, kebetulan khotbahnya seperti ini. Yang mencuri jangan lagi mencuri. Kemudian didengar dan dia bertobat. Dia bertobat, dijumpai pendeta, dia minta ampun dan dia menjadi sintua. Ya. Itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus kepada orang itu untuk menerangi hatinya, membalikkan hatinya dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau dulu emosional, sekarang penuh dengan pertimbangan kebijaksanaan. Ya. Kalau dulu sukanya marah-marah, sekarang menjadi ramah-ramah. Ya. Kalau dulu dia seorang pendendam, maka sekarang dia bermurah hati. Diubahkan. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar berbahasa roh, raba-raba begitu, bukan. Tetapi harus nyata dalam dirinya adalah pembaharuan akal budi dan pembaharuan jiwanya. Haleluya.
Itulah kalau Roh Kudus sudah bekerja. Dan yang kemudian, pekerjaan Roh Kudus yang diberikan, dicurahkan kepada kita, dikatakan dia akan mengajar. Mari kita buka dulu dalam Yohanes 14. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya menyarankan kepada kita semua supaya membaca Injil Yohanes, ya, tentang bagaimana Yesus menyajikan penghiburan, menyajikan penghibur yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Kemudian Roh Kudus itu mengajar. Kalau mengajar itu disebut didasko, ya, didasko. Nah, mengajar. Jadi didasko itu seperti ini, mengajari orang dari hal mengerti tentang teori yang diajarkan sampai dia mengerti untuk melakukan apa yang diajarkan. Ya. Contohnya seperti induk ayam. Tahu induk ayam kan? Dalam Matius dan Lukas, Yesus pernah berkata, "Aku seperti seekor induk ayam yang memanggil kamu, tetapi kamu tidak mau datang." Nah, jadi Roh Kudus itu mengajar, juga dia memberikan pengertian bagaimana supaya apa yang diajarkan itu kita mampu melakukan. Ya. Jadi Roh Kudus itu membantu kita mempraktekkan semua apa yang kita dengar. Dia bukan seperti seorang pengajar yang tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya, kan ada banyak seperti seorang dosen, dia mengajar teori-teori itu semua. Namun, ya, dia juga tidak tahu atau bagaimana melakukan teori yang dia buat. Ya. Seperti induk ayam saya contohkan seperti ini. Ayam mengajarkan anak-anaknya makan. Ya. Dia ajarkan anak, coba saudara lihat ayam. Dia sedang mengajari anak-anaknya. Dia patok itu makanan, tapi dia tidak telan. Dia patok, dia patok, dia patok. Kemudian datang anak-anak yang mengikutinya, mematok-matok juga. Ya. Terus dia mengais dengan kakinya, anaknya juga lakukan mengais. Dia mematok, anaknya juga mematok. Sampai anaknya betul-betul bisa mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh induknya. Barulah mereka berpisah. Ya. Jadi Roh Kudus itu mengajari kita. Apa yang kita sudah dengar firman Allah dan kita tidak mengerti, Roh Kudus mengajar kita, kemudian Roh Kudus membuat kita mampu melakukan seperti apa yang kita terima dalam ajaran itu. Jadi saya sangat percaya seperti yang dikatakan oleh seseorang yang berilmu, bahwa tidak ada manusia yang bodoh. Ya. Tidak ada manusia yang bodoh. Tidak ada. Saudara percaya tidak ada manusia yang bodoh? Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus mampu mengajari dia untuk menjadi pintar. Dalam penerapannya memang sudah ada satu universitas melakukannya, ya. Saya dengar beritanya. Semua orang terbodoh dalam satu kelas dia panggil. Siapa yang dia anggap bodoh dalam satu kelas itu diambil, dipanggil ke Tangerang, kemudian disekolahkan. Nah, apa yang mereka dulu anggap bodoh di kelas itu, ya, sekarang mereka menjadi sang juara. Bahkan ikut lomba, ya, lomba olimpiade matematika. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ajaran dan tahu cara melakukan apa yang diajar. Itulah beda Roh Kudus mengajar dengan manusia mengajar.
Tetapi kalau kita manusia ini sering berkata, ya, aku kan manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jadi kita terus membela diri sebagai manusia. Emang siapa bilang kamu itu monster? Siapa yang bilang kamu itu Einstein? Begitu. Siapa yang bilang kamu itu dan lain? Kamu itu betul-betul adalah manusia biasa. Tapi ingat, yang menciptakan kamu itu adalah Tuhan, yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah, jadi saudara, pekerjaan Roh Kudus, maka dialah mengajar kita. Kemudian samping mengajar, dia juga memberikan kepada kita mengingatkan. Jadi apa yang kita sudah dengar dahulu mungkin kita lupakan, seperti kata Tuhan katakan, dialah yang akan mengingatkan kamu tentang apa yang telah kuajarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa Roh Kuduslah yang mengingatkan kita. Kadang-kadang kita lupa. Begitu kita masuk kepada kehidupan bersama masyarakat, kita lupa tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Di situ Roh Kudus berperan mengingatkan kita. Hotli, tidak boleh begitu. Dalam hati nurani. Mungkin saya berpikir, oleh karena inilah sering orang berkata, Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Waktu saya bangun, Tuhan itu langsung berbicara kepada saya. Mungkin seperti itu. Tetapi saya tidak menjadi hakimnya. Ya. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, maka hari ini kita tidak perlu takut terhadap orang sekitar kita, terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang yang kita anggap jahat, terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus pembaharu mereka, karena ada Roh Kudus mengajari mereka, karena ada Roh Kudus untuk mengingatkan mereka. Kita hanya bertanggung jawab, ya, berdoa kepada mereka. Kita tidak bisa membuka pikiran orang supaya mengerti. Kita sering katakan, mengerti gak sih? Ya. Kok nggak ngerti-ngerti sih? Ya, kok bodoh sekali kamu? Sebagai seorang pengajar, kita tidak perlu mengatakan hal itu. Andalkan Roh Kudus mengajari dia. Yang penting kita melakukan tugas kita, membimbing dia. Dalam dunia pendidikan kan selalu berkembang. Kalau sekarang para dosen berkatakan, ya saya tidak mengajari kalian, saya hanya mendampingi kalian dalam hal belajar. Bahkan waktu saya kuliah itu, guru hanya ngomong satu patah dua kata di depan. Ini itu, udah cari sendiri. Kita pikir ini dosennya enak-enak amat, cuma goyang kaki, kita bayar uang kuliah. Dia hanya kan gaji sebesarnya. Kemudian kita harus mencari ilmu. Apa yang dikatakan? Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, berbahagialah memiliki Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Yang ketiga, ya, apa peran Roh Kudus itu terhadap kita orang percaya? Yang ketiga adalah untuk memampukan orang-orang percaya melakukan pekerjaan Allah. Ya, untuk memampukan orang-orang percaya melakukan pekerjaan Allah atau pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang percaya. Saudara dan saya harus melakukan pekerjaan Tuhan, dan itu kita tidak mempunyai kemampuan. Tetapi oleh karena Roh Kudus, maka kita dimampukan. Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul. Pertama, Kisah Para Rasul. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku kalau kamu menerima kuasa, otoritas, ya, kemampuan.
pekerjaan Tuhan Yesus selama dia mengajar di muka bumi, kita lihat dia melakukan hal-hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Orang buta, matanya dicelitkan hanya dengan mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya, kemudian mengolesinya ke matanya, orang itu menjadi melihat. Ya. Dalam perkawinan pesta di Kana, orang sudah kehabisan anggur. Anggur itu merupakan kehormatan keluarga pada waktu itu dalam hal menjamu tamu-tamu yang ada. Apa yang Yesus lakukan? Dia ubah air menjadi anggur yang terbaik. Kemudian dia melihat seorang ibu menangis karena anaknya sudah meninggal. Bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Dia bangkitkan orang muda itu. Kemudian ada orang terjerat oleh karena kasus asusila. Dia mendapat hukuman rajam dari orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, sesuai dengan Taurat mereka. Tetapi karena bertemu dengan Yesus, maka orang itu dibebaskan. Haleluya. Nah, Yesus pernah berkata, ya, jikalau kamu percaya, kamu dapat melakukan seperti apa yang ku lakukan. Siapa yang dapat melakukan itu adalah orang-orang percaya yang menerima kuasa dari Roh Kudus. Saudara bisa berdoa bagi orang sakit, orang itu sembuhkan. Saudara bisa bertemu dengan orang stres, orang itu menjadi orang bahagia. Saudara bisa bertemu dengan orang yang kekurangan, maka orang itu dicukupkan. Jangan nanti kita bertemu dengan orang stres, kita juga yang ikut stres. Ya. Pekerjaan Tuhan itu mengasihi semua orang dalam keadaan tersulit apapun, maka itu kita lakukan karena Tuhan yang kita sembah, Dia ada di sorga, dan Roh Kudus tidak pernah kita lihat seperti apa wujudnya, hanya dapat kita alami dalam hidup. Maka pekerjaan itu semua dilakukan oleh orang-orang percaya. Lebih jelasnya itu dalam kitab Markus 16 dikatakan, jikalau kamu menerima kuasa, kamu akan berdoa kepada orang sakit dan orang itu sembuhkan. Ya, kamu memegang ular, kalajengking sekalipun, namun kamu tidak celaka. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi saudara jangan mencoba-coba. Saudara lihat kalajengking, saudara pegang, ya digigitlah, disengatlah. Ada ular berbisa. Tidak ada kepentingannya kita untuk mencoba-coba. Ya, saya punya pengalaman yang unik di Tapanuli. Itu nggak pernah saya lupa. Ketika saya mulai pelayanan saya, nah yang namanya di satu kota kecil di Sibolga, ya, kami berdua bersama teman saya ke warung. Dan orang lihat kami orang asing pada waktu itu. Kami orang asing. Begitu kami masuk warung, saya dicobai dengan perkataan-perkataan yang saya tidak mengerti maksudnya apa. Ya, kalau orang sana bilang itu partodik. Mungkin kalau ada yang mendengarkan ini orang-orang sana, partodik. Saya bilang, Amang, bikin dulu kopi. Kemudian orang itu memberikan kopi dalam gelas, nggak ada airnya, nggak ada gulanya. Ya. Saya minta kopi, Mak, kopi. Saya lihat, oh ini cuma kopi. Saya berpikir, kenapa seperti itu? Kemudian saya berhikmat sedikit lah, kata orang. Amang, minta dulu teh pahit. Teh pahit, yang panas ya. Ya dikasihlah teh, tidak ada gulanya. Karena saya ingin minum teh manis, saya bilang, mintalah dikit gulanya. Dikasihlah gulanya menjadi teh manis, ya, menjadi teh manis. Nah, setelah itu kami berangkat dari tempat itu. Orang menuntun kami itu dibilang, di sini jangan macam-macam katanya. Di sini banyak dukun-dukun. Kita itu dicobain sering. Saya bilang,
terserah Tuhan lah nyawa saya atau bagaimana. Loloslah kami dari tempat itu. Karena saya dengar cerita pernah hamba Tuhan di situ diusir. Ya, diusir. Kenapa diusir? Saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Entah dia menakut-nakuti kami, saya tidak mengerti. Tetapi oleh karena roh, kita bisa berbaur dengan cara kita sendiri. Amin, saudara. Coba kita buka di dalam Markus 13. Markus 13. Markus 13 Markus 13 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Amin. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus. Nah, orang percaya yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, sering kita digiring kepada suatu hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan dalam Markus ini menceritakan bagaimana keadaan orang percaya pada akhir zaman. Bahkan dikatakan pemimpin-pemimpin agama sekalipun akan menyeret kita ke pengadilan, mempersoalkan kita, tetapi dikatakan kamu jangan takut tentang apa yang harus kamu katakan. Ya. Karena Roh Kudus itu yang bekerja dan diri kita memberikan kata-kata, jawaban apa yang harus kita berikan kepada orang-orang. Nah, jadi orang percaya tidak akan pernah kehabisan kata-kata menghadapi mereka yang tidak suka terhadap Tuhan. Kita akan dituntun berbicara apa? Tetapi ingat, semua kata-kata yang kita lontarkan oleh karena Roh Kudus, pasti dia membangun, menegur, menguatkan. Bukan makian dicaci dengan makian. Bukan kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Bukan hinaan dibalas dengan hinaan. Kan sekarang ini kan ada bilang orang Kristen itu semua jelek-jelek. Kenapa? Karena tidak berwudu gitu kan, tidak cuci muka 5 kali sehari. Ya kan? Apakah harus kita balas itu? Tidak. Katakan saja, Tuhan yang bertanggung jawab. Kenapa saya dibikin jelek? Amin. Kalau sudah saya bilang, kalau ada orang mengatakan saya jelek, itu matanya sudah rusak. Percaya diri. Tapi tidak apa-apa. Ya. Dan seorang pendeta yang saya hormati pernah berkata, manusia itu tidak ada yang jelek. Kamu lihat jelek mulutnya, coba lihat matanya. Saya langsung diperhatikan, coba lihat ini. Saya lihat. Coba lihat matanya pelan-pelan. Saya lihat, betul cantik juga. Ya, ini cantik juga. Jadi bagi dia tidak ada yang jelek. Kamu lihat jelek telinganya, lihatlah hidungnya. Kenapa? Tuhan yang maha sempurna tidak menciptakan kamu dengan maha kekurangan. Haleluya. Setiap ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Itulah pekerjaan Roh Kudus kepada kita. Kita mampu mengatasi semuanya. Amsal berkata, walaupun aku hitam, tetapi aku manis. Maka datang orang Batak, hitam, manis atau birong galot. Tahu birong galot? Tahu birong galot? Kalau di bahasa Indonesia kan hitam musang. Galot itu musang. Pencuri ayam, tapi lumayan wangi baunya kan? Musang pencuri ayam. Ayam berkokok, dia juga bisa berkokok. Dia wangi, kalau lihat dia wangi. Tapi ingat, dia pencuri. Jadi selamanya wangi-wangi itu ya ada juga pencuri. Itulah musang. Walaupun aku hitam, kata Amsal,
Kata Kidung Agung, Amsal juga, tapi aku manis. Haleluya. Jadi oleh Roh Kudus kita mampu. Semua bisa dibuat menjadi baik dalam situasi apapun. Terakhir, penahan Roh Kudus kepada kita sebetulnya banyak sekali, tetapi kita hanya ini saja sebagai jaminan dari semua yang telah dijanjikan Allah. Roh Kudus adalah jaminan. Dia sebagai meterai. Ya. Ketika Tuhan datang kepada semua orang-orang, dalam Lukas katakan, adakah ia mendapati iman? Roh Kudus sebagai jaminan tentang janji Allah, artinya jikalau kita tidak memiliki Roh Kudus dalam diri kita, jangan berharap kita menerima semua penggenapan janji Allah. Ya. Jikalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, jangan berharap kita menerima semua apa yang dijanjikan Tuhan. Termasuk Tuhan menjanjikan sorga bagi orang percaya. Bagi orang yang tidak memiliki Roh Kudus itu tidak ada. Ingat, setiap orang percaya pasti dia menerima Roh Kudus. Tidak bisa katakan aku percaya tapi Roh Kudus tidak ada. Setiap orang percaya pasti menerima Roh Kudus. Saudara, saya katakan percaya bukan arti sempit, tetapi percaya di sini arti luas, yaitu penyerahan diri sepenuhnya, mempercayakan dirinya, mengakui ada kerendahan hati di dalamnya. Bukan percaya seperti yang dikatakan oleh firman Allah, kalau percaya iblis pun percaya. Tapi iblis tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia memberontak terus. Dari sononya, dari dulunya dia sudah pemberontak, berlawan. Maka disebut dia antikris. Tapi percaya yang kita miliki adalah percaya penyerahan diri sepenuhnya. Apapun yang Tuhan katakan, kita percaya dan lakukan. Sebab tidak ada rancangan Tuhan itu rancangan yang jahat. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Nah, jadi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, maka kita juga tidak akan pernah menerima janji-janji yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Roh Kuduslah jaminan. Pada waktu pun dia datang kedua kali, dia hanya mengambil orang-orang percaya yang memiliki Roh Kudus. Haleluya. Karena Roh Kuduslah yang dalam diri kita, yang memampukan kita mengaku siapakah Yesus itu. Saudara, kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, maka diri kita ini selalu setiap hari merindukan Yesus. Ya, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita,